Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rekan-rekan yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majlis ini, Allah berkahi, rahmati pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita ahad kedua yang membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Nukhbatu minal Ulama. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas Al-Babur Rabi', bab yang keempat di Kitab At-Taharah. Bab yang keempat di kitab Taharah ini adalah berkaitan dengan fisiwaki wa sunanil fitrah, tentang siwak dan juga sunnah-sunnah fitrah. Siwak, siwak itu bisa dimaknai dengan dua pengertian. Siwak bisa berarti alatnya, alatnya, media yang digunakan untuk bersiwak. Atau siwak juga bisa diartikan perbuatannya, perbuatannya, bukan alatnya. Nah, dua-duanya ini bisa digunakan. Maka di sini dikatakan as-siwak huwa isti'malu 'audin aw nahwihi fil asnani aw al-lithah. Siwak itu adalah menggunakan kayu atau yang semacamnya, fil asnani aw al-lithah, untuk digigi dan digusi. Jadi siwak itu fungsinya tidak hanya untuk membersihkan gigi-gigi saja, namun bisa juga untuk apa? Membersihkan al-lithah, yaitu gusi. Ma yu'allaqu bihima min al-at'imati war-rawaih, untuk menghilangkan apa-apa yang melekat di keduanya, baik itu di gigi atau di gusi, dari makanan dan juga bau-bau yang kurang sedap. Maka menurut pengertian ini, siwak di sini diartikan sebagai apa? Sebagai perbuatan, bukan bendanya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama di bab ini adalah tentang hukmuhu, apa hukum bersiwak. Maka as-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Siwak itu hukumnya dianjurkan, hukumnya sunnah di setiap waktu, artinya di seluruh waktu. Hatta shaim law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalik. Sampai pun orang yang berpuasa ketika dia bersiwak
padahal kondisinya dia sedang berpuasa, maka fala ba'sa bidzalik, enggak ada masalah, boleh. Ya. Orang yang sedang berpuasa, ya dia boleh untuk bersiwak. Kapan bolehnya? Kapan saja. Sawa'un kana awalan nahari aw akhirahu. Itu baik di awal siang atau di akhir siang, itu boleh-boleh aja, silahkan bersiwak. Ya, jadi orang yang berpuasa itu nggak ada larangan. Ya, tidak dilarang untuk dia bersiwak, boleh. Bahkan waktunya terserah dia. Ya, kapanpun dia inginkan, dia ingin bersiwak, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan dengan anjuran yang mutlak. Ya, walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar, dan tidak kemudian ditakyid. Ya, tidak ditentukan dengan waktu ini, enggak boleh waktu yang ini. Jadi Nabi SAW menganjurkan untuk bersiwak itu secara umum, mutlak, waktunya mutlak, boleh kapan saja. Nabi tidak kemudian menganjurkan, oh kalian bersiwak itu hanya di waktu siang. Ya. Nabi menganjurkan secara mutlak. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirabb. Siwak itu matharatun lil fam, membersihkan mulut. Ya, mardatun lirabb, dan ya, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan untuk umatku, maka kata Nabi, saya pasti akan perintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak di setiap salatnya. Ya, mau salat subuh, mau salat zuhur, ya, asar, maghrib dan isya. Jadi kalau tidak memberatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan perintahkan. Namun Nabi paham bahwa ini berat untuk umatnya. Lalu jangankan ya, ini sehari 5 kali. Ya, terkadang berapa ya, sebagian kaum muslimin yang ya, sehari, 2 hari, seminggu tanpa ya, pernah membersihkan ya, mulutnya, membersihkan giginya, ya, tidak bersiwak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mas'alatu tsaniyah. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua. Maka permasalahan yang pertama yang tentang hukumnya adalah apa? Sunnah, ya. Sunnah di seluruh waktu, ya. Di setiap waktunya dianjurkan, tidak kemudian ada pelarangan di waktu-waktu tertentu. Tidak. Permasalahan yang berikutnya adalah tentang mata yuta'akkad, kapan siwak ini dianjurkan, benar-benar ditekankan ya, untuk dikerjakan. Itu kapan? Wa yuta'akkadu 'indal wudu'i. Pertama, siwak itu dianjurkan, ditekankan untuk dikerjakan ketika wudu, ya, kehendak wudu. Pertama, wa 'indal intibahi minan naum, ketika dia terbangun dari tidur. Ya, ketika kita bangun dari tidur, ya, ini juga dianjurkan. Dan sering orang ya, dia terlewat di sini. Wa 'inda taghayyuril raihatil fam, ketika adanya perubahan bau mulut, kita rasa bahwa ternyata ini sepertinya baunya ya, sudah kurang sedap. Ini habis makan apa? Oh ini ya, bau mulutnya apa? Ya sudah tidak ya, sedap lagi. Maka
Saat itu pula dianjurkan untuk apa? Bersiwak. Wa 'inda qira'atil Qur'an, dan ketika hendak membaca Al-Qur'an. Wa 'inda shalat, dan ketika hendak salat. Wa kadza 'inda dukhulil masjid wal manzil, dan juga dianjurkan untuk bersiwak kapan? Ketika masuk ke masjid dan ke rumah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Miqdam bin Shuraih. Dari bapaknya dia berkata, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah. Qultu, saya berkata, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Ya. Jadi Miqdam bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi ya ketika beliau masuk ke rumahnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bisiwak. Beliau bersiwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari sinilah kemudian ya, para ulama ya menganjurkan juga masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena masuk ke dalam rumahnya, ya rumahnya aja ya itu dianjurkan, apalagi kemudian masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih dianjurkan. Ya, jadi segi pendalilannya dari situ. Kenapa kemudian masuk masjid juga dianjurkan? Wa yuta'akkadu kadzalika 'inda tulis sukut, dan juga dianjurkan bersiwak ketika diam yang lama ya, dia mungkin ya, diam ngomong lama sehingga ada perubahan bau mulut atau segala macamnya, ini juga dianjurkan. Wasufratil asnan, dan ketika gigi-gigi itu mulai menguning. Ya, li ahadits as-sabiqah, bagaimana hadis-hadis yang telah berlalu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashushu fahu bis-siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau terbangun di malam hari, maka yashushu fahu bis-siwak, beliau ya menggosok ya mulutnya dengan siwak. Wal muslim ma'murun 'inda al-ibadati wa taqarrub ila Allah, dan seorang yang muslim itu ketika dia beribadah, ketika dia bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah, itu diperintahkan apa? An yakuna 'ala ahsani halin. Ya, diperintahkan agar seorang muslim tersebut berada di atas kondisi yang terbaik. Berada di atas kondisi yang terbaik, baik itu dari kondisi kebersihan, kondisi taharah, yang diperhatikan. Ketika dia beribadah, sholat, ini maka hendaknya dia apa? Kondisikan. Ada misalnya sholat subuh. Ya, sholat subuh itu kalau dia bangun kemudian dia sikat gigi, kemudian dia berjalan ke masjid, ini terkadang mengganggu jamaah yang sampingnya karena bau mulut yang kurang sedap. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, bima yakun, dengan apa kita bersiwak? Ya, dengan apa kita bersiwak? Yusannu an yakuna tasawwuku, maka disunahkan, dianjurkan bersiwak itu menggunakan aud, menggunakan kayu, jenis kayu ratbin yang basah, la yatafattat, dan dia tidak rontok-rontok. Wala yujrihul famma, dan dia tidak melukai mulut. Jadi jangan sampai ya, media yang digunakan untuk bersiwak justru melukai mulut. Ya. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'aud. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersiwak dengan aud, ya, jenis kayu. Arak, ya, jenis kayu arak. Jadi dikatakan kayu arak itu seperti ya, syajarun minal hamdi, ya, seperti kayu yang dia asam. Ya, yustaku biqutmanihi, beliau bersiwak dengan ranting-rantingnya yang disebut dengan al-kabath. Ya, disebut dengan al-kabath. Walahu an yatasawwaka biyadihi al-yumna aw al-yusra, dan dia juga boleh bersiwak
ya boleh menggunakan tangan kanan atau tangan kiri itu ya bebas. Ya walaupun yang lebih afdal yaitu dengan tangan kanan. Namun fal amru fi hadza wasi', perkara masalah ini adalah perkara yang luas. Ya. Jadi silahkan kalau mau pakai tangan kanan ya monggo, pakai tangan kiri ya juga diperbolehkan, tidak ada masalah. Fa illam yakun 'indahu 'aud. Kalau dia enggak punya kayu siwak bagaimana? Ya. Yang dia gunakan ketika misalnya untuk bersiwak, dia enggak punya itu ketika itu. Halal wudu, kondisi adalah ketika mau berwudu. Maka di sini dikatakan ajza'ahu tasawwuk bi usbu'ihi, dia boleh bersiwak dengan jari-jarinya. Ya, jadi kan kita mau wudu misalnya ya, nggak ada ya siwak, nggak ada ya, kita boleh pakai jari-jari ya seperti ini. Namun hadisnya ini adalah yang diriwayatkan oleh Ali, di sini katakan ya kama rawa dzalika Ali bin Abi Thalib fi sifati wudu'in Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali ketika menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Maka kalau tidak ada ya tidak, ya udah jangan memaksakan. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan sikat gigi? Apakah sikat gigi ini sudah dihukumi bersiwak ataukah belum? Ya. Maka ulama di sini ya, berbeda pendapat. Dilihat dari fungsinya siwaknya atau alatnya. Kalau Syafi'i dan Maliki itu yang dilihat fungsinya. Fungsinya siwak apa? Tadi menghilangkan kotoran-kotoran yang di mulut, di gusi, menghilangkan bau-bau yang kurang sedap. Yang dilihat fungsinya. Nah, fungsi ini ada tidak di sikat gigi? Ada. Ya, berarti kalau menurut mazhab Syafi'i dan Maliki itu sudah dianggap sebagai bersiwak. Sudah dianggap bersiwak. Namun kalau Hanafi dan Hambali, ini yang dilihat adalah benda yang digunakan, alat yang digunakannya. Yaitu ada alat khususnya, benda khususnya yang disebut dengan siwak. Maka kalau seperti itu berarti sikat gigi dengan pastanya itu tidak bisa disebut dengan bersiwak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat tentang fawaidus siwak, faedah dari bersiwak. Punya faedah banyak ya. Bersiwak ini punya faedah banyak. Wa min ahammiha ma warada fil hadits sabi. Salah satu faedah keutamaan bersiwak yang paling penting itu adalah hadis yang telah berlalu, yang telah kita baca. Apa itu? Annahu matharatun lil fammi fid dunya mardatun lir rabbi fil akhirah. Bahwa dengan bersiwak itu bisa membersihkan mulut ya, di dunia ini dan juga mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha Rabb ya, Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini ya, keutamaan yang sangat besar. Ketika kita bersiwak.